Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina minal adzabi ma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu biyadihil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sayyidul ayyam, pemimpinnya para hari-hari, hari yang penuh dengan keberkahan, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, imtithalul awamir, dan menjauhi segala apa yang Allah larang, wajtinabun nawahi. Karena dengan bekal kualitas keimanan dan ketakwaan yang baiklah kita dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Faqad fazal muttaqun. Karena takwa pula lah yang Allah wasiatkan kepada umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada umat-umat beliau untuk senantiasa berpegang pada tali ketakwaan. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Seluruh isi risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat disimpulkan kepada 3 prinsip pokok yang oleh almarhum Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqhud Da'wah diungkapkan menjadi: yang pertama adalah menyempurnakan hubungan kita, hubungan manusia kepada Khaliq, al-muamalatu ma'al Khaliq atau hablum minallah. Yang kedua adalah menyempurnakan hubungan kita kepada sesama manusia atau yang disebut dengan al-muamalatu ma'al makhluk, al-hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah at-tawazun, menyeimbangkan antara hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga diseimbangkan dengan hubungan yang baik pula kepada sesama makhluk atau hubungan sosial sesama makhluk. Oleh sebab itu, pembuktian hidup beragama bagi seorang muslim bukan sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Tetapi
Bukti lain dari keyakinan dan kepercayaan ialah berbuat baik dalam kehidupan secara nyata. Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan setiap muslim agar membuktikan keimanan dengan perbuatan. Muslim yang baik ialah yang hatinya terbuka untuk segala kebajikan. Alur kehidupan menurut Islam bukanlah perebutan rizki, bukanlah kekuasaan, bukanlah perebutan pengaruh, bukanlah penindasan. Akan tetapi dalam hidup yang singkat ini kita harus menanamkan kebajikan amal soleh yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Berlomba dalam kebajikan harus dijadikan dasar bagi setiap langkah yang akan kita ambil. Hidup ialah iman dan amal soleh. Hablum minallah dan hablum minan nas haruslah berjalan bersama satu dengan lainnya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Islam mengajarkan bahwa derajat manusia tidak dilihat dari status sosialnya, melainkan status ketakwaannya. Ini pula yang ditegaskan oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling besar takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan tentang ayat ini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk fisik dan hartamu, tetapi Allah memandang hati dan perbuatanmu. Setelah kita menunaikan hak-hak Khalik, yakni dengan tidak mempersekutukannya, dengan menjalankan ibadah-ibadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat mahdhur yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka seorang muslim wajib menunaikan kewajiban kepada sesama makhluk. Kewajiban kepada sesama makhluk ini bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Dalam banyak tempat Rasulullah SAW menegaskan bahwa pentingnya kita menyeimbangkan, kita dapat berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia merupakan satu hal yang betul-betul diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang tertulis dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, belum beriman seseorang kamu sampai ia mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, laisa minna man bata shiba'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidak termasuk umat kami siapa saja yang tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak dapat tidur karena kelaparan, sedangkan ia mengetahuinya. Islam mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Ikatan masyarakat adalah ikatan yang bersifat asasi dalam kehidupan manusia. Masyarakat bukan sekedar kerumunan manusia,
yang tanpa ikatan apapun atau tanpa norma yang standar. Dikala ikatan masyarakat sudah putus, maka masyarakat akan menemui kerusakannya yang disebabkan oleh pribadi-pribadi yang sudah liar atas perbuatannya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah mengatakan, Al-insan madaniyun bitab'i yahtaju ila ghairihi liyuqima hajatahu. Manusia pada dasarnya adalah saling membutuhkan satu sama lain. Ia butuh pada seseorang untuk dapat menyeimbangkan kehidupannya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dan di antara yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan kehidupan sesama sosial kita pada manusia adalah di antaranya dengan menjaga lisan kita. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW pula dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang disebut muslim yang baik adalah tak kala orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dalam hadis lain ditegaskan pula tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk saling sayang menyayang, meningkatkan kasih sayang kepada sesama manusia. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah tidak akan menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi saudara-saudara manusianya. Dalam hadis ini menggunakan kata an-nas yang bermakna manusia, tidak menggunakan kata al-muslim. Artinya kasih sayang kita sesama manusia sepatutnya kita berikan kepada siapapun itu bentuk manusia, tanpa mengenal ras, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal adat, tanpa mengenal agama. Allah sangat menyayangi siapapun orang yang menyayangi sesama manusia. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Oleh karena itu, Profesor Dr. Ahmad Shalabi, seorang guru besar dari Universitas Kairo, dalam bukunya Mujtama'ul Islam, beliau mengemukakan prinsip-prinsip sosial dalam Islam untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Prinsip-prinsip demikian sekaligus memberi gambaran potret kesalehan sosial seorang muslim, yang diantaranya adalah seorang muslim tidak boleh memandang hina kepada orang lain. Seorang muslim tidak boleh buruk sangka dan tidak boleh mengintai-intai kesalahan orang lain. Seorang muslim tidak boleh hasad, iri hati. Seorang muslim tidak boleh untuk takabur dan sombong. Seorang muslim tidak boleh mencari aib dari saudaranya. Dan seorang muslim diperintahkan untuk berlaku adil kepada sesama manusia dan pada amanat yang diberikan kepadanya. Dari prinsip-prinsip tadi kita dapat menemukan keseimbangan antara al-mu'amalatu ma'al khaliq wal mu'amalatu ma'an nas. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah memerintahkan kita untuk mencari kehidupan kita di akhirat, mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Tetapi dalam sisi lain, di waktu yang sama Allah berpesan untuk wala tansa nasibaka minad dunya, untuk tidak melupakan kehidupan kita di dunia, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita kepada sesama manusia. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai keberagamaan dalam Islam mempunyai korelasi positif dengan sikap dan amal baik terhadap sesama muslim. Atau dalam kata lain, ketakwaan harus tercermin dalam perilaku sosial kita pada sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.